Masa depan Indonesia itu adalah wilayah timur. Karena masih banyak sumber daya alam kita, sumber daya yang belum tergali di sana. Jadi kalau ingin membangun pemerataan Indonesia, ya harus dari tengah. Nah, tengah-tengah itu adalah Kalimantan Timur. Disinilah kita yakini nanti ibu kota Nusantara ini akan menjadi instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya beruntung sekali karena hari ini saya dapat seorang tamu, seorang birokrat, pejabat karir gitu ya, yang mendapatkan banyak sekali amanah, dan yang ini terakhir. Beliau ini masih Dirjen Odda ya di Kementerian Dalam Negeri, tapi mendapatkan amanah sekarang sebagai PJ Gub Kaltim. Dengar Kaltim ini seksi ini karena akan menjadi lokasi ibu kota Nusantara, ibu kota Indonesia yang baru. Dan nomor 2 ada isu tentang atau ada ketahanan pangan. Ini juga seksi banget. Ya, sudah hadir di studio saya PJ Gubernur Kalimantan Timur, Dr. Andes Akmal Malik MSI. Terima kasih, Bang. Aku pikir putra daerah, ternyata orang awak tuh. Orang awak. Asli orang awak. Orang awak. Iya. Tapi di jabatan PJ Gub kedua kalinya ya? Ini kedua. Tahun 2022, 2023 saya ditugaskan Pak Menteri, Pak Presiden di Sulawesi Barat. Ya, Sulawesi Barat. Mamuju. Ya. Mamuju. Saya ikut deklarasi dulu bersama Pak Anwar Andan Saleh. Iya, beliau memang tokoh yang bagus. Ya. Apa coklat dulu sebenarnya Pak Gub ya? Coklat. Coklat dan sawit. Ya, coklatnya salah satu terbaik di Polman ya. Pulau Limandar. Polman. Lucu di sana tuh disingkat-singkat ya Polman. Ya gitu-gitu ya. Dulu Polmas, Pol Limandar dengan Memasa. Sekarang Memasa sudah menjadi kabupaten sendiri, menjadi Polman saja. Pulau Limandar. Oke. Baik, kita membahas Kaltim. Pak Gub, seberapa siap Kaltim menjadi penyangga ibu kota negara yang baru? Kita ingin menyampaikan bahwasanya keputusan pemerintah DPR RI dan Bapak Presiden menunjuk Kaltim sebagai ibu kota Nusantara tentunya sudah memiliki pertimbangan-pertimbangan yang sangat banyak gitu loh. Pertimbangan sosiologisnya, pertimbangan teknisnya, pertimbangan lain ya, termasuk juga bagaimana nanti Kaltim siap untuk menjadi penyangga utama ibu kota Nusantara. Nah, dari banyak hal sesungguhnya Kaltim itu sangat luas sekali ya. Hampir 15 juta hektar lebih ya posisinya. Berapa juta? 15 juta hektar lebih. 15 juta hektar. Besar sekali. Besar sekali. Dan IKN itu hanya kurang lebih 235.000 hektar saja. Jadi dia enklave berada di bawah di dalam wilayah Kaltim. Nah, tentunya karena posisinya ini Kaltim harus siap memberikan dukungan terhadap pembangunan ibu kota Nusantara yang sudah berjalan sampai sekarang. Dulu kan banyak diremehkan ya? Dulu banyak diremehkan, tapi memang gagasan Bapak Presiden ini akhirnya karena konsistensi dan dukungan dari semua pihak di Kalimantan Timur, kita siap. Ya. Sekarang 10 daerah, kabupaten kota, 7 kabupaten dan 3 kota itu memberikan dukungan yang optimal terhadap pembangunan IKN. Termasuk juga provinsi-provinsi yang ada sekitarnya, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah. Bersatu lah ya. Bersatu ya. Oke. Nah, secara teknokrasi pastinya dukungan kita berikan, pembiayaan, partisipasi masyarakat, dan juga memang dalam prakteknya ya kita itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Maksudnya begini, tentu ada hal-hal yang berkaitan dengan kesiapan, contoh persoalan ketahanan pangan. Ya, karena kita tahu Kaltim itu sampai dengan hari ini 37% itu PDB-nya berasal dari sektor pertambangan dan energi. Ya. Dan kedua adalah jasa dan infrastruktur. Pangan hanya kurang lebih 7% saja. Itu pun termasuk kehutanan dan pengolahan. Saya dengar malah pangan pun juga banyak ngimpor dari provinsi lain ya, termasuk dari Sulawesi ya. Kebutuhan beras kita saja untuk Kaltim 1 tahun itu kurang lebih 344.000 ton per tahun ya. Kaltim aja? Kaltim ya. Kita baru bisa memenuhi 134 saja. Artinya hanya baru 25%. Nah, artinya 75% masih datangkan dari Jawa dan dari Sulawesi. Nah, ini tantangan terbesar bagi Kaltim ketika hadir IKN di sana. Ya, tentunya
kita tidak mungkin cuma mengandalkan persoalan distribusi dari luar saja. Kaltim harus segera memperkuat ketahanan pangannya. Walaupun sekali lagi indeks ketahanan pangan Kaltim sekarang itu cukup bagus, 79 ya, 79%, 23%. Tiga aspek dari ketahanan pangan, dari indeks ketahanan pangan itu, pertama ketersediaan pangan, kemudian aksesibilitas dan pemanfaatan pangan. Nah, kita melihat sekarang walaupun tinggi indeks ketahanan pangannya Kaltim, tetapi kita masih bermasalah di sisi persoalan ketersediaan pangannya. Ketersediaan pangan. Ya. Kalau pemanfaatannya bagus. Karena pemanfaatannya, karena pendapatan kita cukup bagus, semua sumber daya penghasilannya dari tambang bagus, sehingga pemanfaatan lahan cukup bagus. Tetapi ketersediaan, ini persoalannya masih kita hadapi ke depan. Ya, jadi memang sekali lagi indeks ketahanan pangan Kaltim itu bagus, 79%, tetapi kita masih terkendala di sisi ketersediaan. Nah, itu kenapa ke depan salah satu tantangan yang harus diatasi oleh Kaltim adalah mengoptimalkan persoalan ketersediaan pangan dan keterjangkauan. Tanah demikian luas. Luas, sangat luas. Terus apa persoalannya? Kenapa tidak banyak produksi pangan ya? Kebutuhan pangan di Kalimantan, Pak Gub? Tadi saya katakan secara geografis posisi Kaltim itu sangat luas ya, 15 juta lebih hektar ya. Salah satu pulau terbesar di dunia. Dan potensi terbesarnya adalah pertambangan dan migas. Nah, daerah-daerah yang memiliki kualifikasi pertambangan itu biasanya kan kurang subur tanahnya, ya. Sehingga sekali lagi bukan semua ya, beberapa ada yang subur seperti di Kutai Timur, kemudian Kutai Kartanegara, dan juga di daerah Pasir dan Penajam Pasir Utara. Ya. Tetapi persoalannya adalah sebuah daerah akan bagus ketahanan pangannya ketika masyarakatnya memiliki kultur agraris yang bagus. Itu yang kritikal ya? Ya, kultur agraris. Masyarakatnya. Itu kenapa Pak Menteri Pertanian mengatakan kita membangun infrastruktur, tapi yang lebih penting adalah membangun manusianya. Makanya beliau banyak menyekolahkan anak muda sekarang. Ya, kemarin 60 orang dikirim ke Taiwan tuh studi banding. Saya pikir mekanisasi ya, kemudian dengan teknologi saya pikir adalah jawaban ya. Ya, tapi itu kan tidak bisa ujuk-ujuk. Itu kan harus dibudayakan. Betul. Harus ada pengkultur, menjadi sebuah kultur di masyarakatnya. Kaltim, komposisi penduduknya Bang, itu 56% adalah generasi milenial, generasi Z. Berapa jumlah? 56%. Jumlah penduduk berapa? Sekarang kemarin 2023 kemarin 3,7 juta jiwa. Sekarang terakhir Desember itu udah 4,7 juta. Banyak ketambahan ya. Mungkin orang-orang mulai berdatangan migrasi. Jadi dari 4 juta itu 56%-nya adalah generasi Z dan milenial. Z dan milenial. Ya. Wow, bonus demografinya bagus dong. Makanya hati-hati dengan bonus demografi ketika kemudian kita tidak menghadirkan kultur-kultur yang contoh kultur agraris di masyarakatnya, nanti masyarakatnya akan melupakan agraris. Sementara kebutuhan kita ke depan adalah persoalan ketahanan pangan. Nah, ini kenapa PR-nya Kaltim ke depan adalah memastikan anak-anak muda. Ya. Itu kenapa kami punya program menghadirkan petani-petani milenial. Saya bersama Mas Billy Pambrasar ya, menggagas kemarin itu petani milenial Kalimantan Timur. Dan kita mulai, walaupun sekali lagi ini tidak mudah. Ya, karena kalau orang Jawa bilang nek watu bisa diobati, nek watak susah. Watak ini kan merubah kultur ini. Nah, itu butuh pendidikan. Itu kenapa Unmul, Universitas IPB dan beberapa institusi lain kita coba untuk gandeng agar bagaimana kita membuat sebuah peta gitu loh, blueprint tentang Kaltim nanti akan menjadi penyangga IKN, khususnya penyangga di bidang ketahanan pangan. Ya. Kalau infrastruktur, kami meyakini nanti IKN akan men-trigger pertumbuhan ekonomi kita. Investasi kita akan naik nanti 47% karena adanya peluang yang diberikan oleh IKN. Tetapi sekali lagi investasi yang besar itu juga harus diikuti dengan ketahanan di bidang pangannya. Ya. Buktinya sekarang pertumbuhan ekonomi kita naik. Ya. Berapa? Sudah 6,2 sekarang. Wow, di atas nasional dong? Iya, di atas nasional. Ya. Dan diperkirakan nanti sampai 2025 akan bisa 7% ketika akselerasi pembangunan infrastruktur di IKN itu akan naik terus. Nah, pertanyaannya, Kaltim bagaimana memberikan dukungan terhadap makannya orang-orang nanti di IKN, makannya orang-orang yang nanti akan datang di sekitar sepanjang IKN. Ini tantangan kita ke depan. Wisata pasti naik lah ya.
itu kan minimal wisata investasi pasti akan mengikuti, pasti akan mengikuti. Itu kenapa bagi saya pribadi 6 bulan saya di sana, pembangunan sumber daya manusia, khususnya pendekatan pada anak-anak muda, milenial, menjadi hal yang harus kita akselerasi. Pak Gub, terus terang program Pak Jokowi untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta yang mulai sesak dengan pertimbangannya kemudian akhirnya dijatuhkan ke Kaltim ya itu kan menimbulkan kritik, sampai sekarang pun masih ada orang yang mengkritik itu, termasuk kesiapan provinsi. Dulu ingat banget ya ada kasus dulu dikata-katain kenapa harus ke sana segala macam. Mungkin Pak Gub bisa memberikan semacam penjelasannya atau pembelaan. Gini Bang, keputusan Pak Presiden dan DPR itu sudah sangat-sangat tepat. Karena jujur, saya diskusi dengan beberapa teman-teman saya, Bang Andre Novcianiago juga, kita selalu mengatakan, saya orang Indonesia Barat nih, sama kayak Bang Fahmi. Indonesia Barat itu mungkin akan menjadi masa lalu Indonesia. Masa depan Indonesia itu adalah wilayah timur. Karena masih banyak sumber daya alam kita, sumber daya yang belum tergali di sana. Jadi kalau ingin membangun pemerataan Indonesia, ya harus dari tengah. Artinya motornya ke tengah gitu. Nah, tengah-tengah itu adalah Kalimantan Timur. Nah, disinilah kita yakini nanti ibu kota Nusantara ini akan menjadi instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Karena perhatian dari timur pun akan bisa ditingkatkan nanti ke depan. Memang tentunya tidak bisa ujuk-ujuk. Ini kan butuh proses. Iya dong, jangka panjang pasti. Artinya ketika kebijakan-kebijakan dibuat dan diambil dari daerah-daerah, maaf ya, mendekati timur, tentunya akan berorientasi kepada bagaimana agar timur mendapatkan ruang yang lebih besar lagi ke depan. Bahwasanya Indonesia Barat sudah berkembang itu adalah fakta. Ya, tetapi sekali lagi masa depan Indonesia itu ada di timur nanti ke depan. Nah, itu kenapa proses pengambilan kebijakannya ya harus dilakukanlah di wilayah-wilayah yang betul-betul merasakan secara alami seperti apa gitu loh. Tidak mudah loh membangun wilayah timur itu. Infrastrukturnya masih terbatas, masyarakatnya belum mendapatkan ruang untuk mendapatkan pendidikan yang baik seperti Barat. Nah, itu kenapa kebijakan Bapak Presiden itu sangat-sangat tepat sekali. Memang butuh proses. Artinya pemerintah daerah, provinsi, kabupaten yang berada di wilayah timur tengah, ayo dong kita berkolaborasi agar sekali lagi kebijakan untuk menjadikan ibu kota Nusantara menjadi instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial bagi Indonesia itu bisa kita capai. Keadilan sosial. Tapi banyak orang yang meragukan siap nggak sih? Apalagi Pak Jokowi mengatakan bahwa upacara peringatan 17 Agustus tahun 2024 akan dilakukan di IKN. Dulu juga orang meragukan Indonesia itu siap nggak untuk merdeka, Bang? Ya memang. Orang meragukan dulu. Kita cuma ada yang bambu runcing dulu. Akhirnya kita bisa menjadi negara yang sekarang diperhatikan dunia. Kuncinya adalah komitmen dan konsistensi. Saya katakan tidak bisa ujuk-ujuk. Berharap kemudian IKN akan menjadi hebat seperti Jakarta. Ya nggak bisa. Ini kan proses. Tetapi proses itu bukan cuma fisik, tetapi juga manusianya. Memastikan manusia-manusia yang ada berada di sekitar IKN itu dia bertanggung jawab. Sense of responsibility-nya, bahwa dia menjadi bagian dari orang-orang yang akan menjadi sejarah untuk membangun Indonesia yang lebih baik ke depan. Butuh waktu, tidak ada yang instan di dunia. Tapi peringatan 17 Agustus nanti aman ya? Insya Allah aman. Kita sudah rapat berkali-kali dengan teman-teman dari Setnek, dengan Forkopimda, kita siap. Orang meragukan jalur ke dalam, kalau jalur darat memang ya masih kecil, tapi kan ada jalur laut kita. Jalur laut, ya. Itu yang selama ini dilupakan ya, kita negara maritim. Saya kemarin datang melalui jalur laut, hanya 30 menit dari Balikpapan. 30 menit kurang. Kita sudah sampai di dermaga terdekat ke IKN. Hanya 5 menit lagi sampai ke ibu kota negara. Juga ada Sulawesi, bagian di Sulawesi Barat kalau salah ya? Sulawesi Barat dekat juga. Ya, dekat juga kan? Dekat juga. Kalau nggak salah cuma berapa mil gitu? Kita itu, Kaltim itu kalau dikatakan siap, sangat siap Bang. Sekarang kita punya 3 bandara yang eksis ya untuk datang ke Kaltim. Bandara di Sepinggan. Kemudian Pak Haji Pranoto Samarinda. Kita juga ada Berau. Oh, Berau punya? Iya, saya kemarin direct dari Berau Jakarta. Satu lagi kita bangun adalah bandara VVIP IKN. Yang berada di Penajam Pasir Utara. 4 bandara besar yang langsung connect ke Jakarta, connect ke Jawa. Itu menunjukkan betapa Kaltim siap. Memang sekali lagi kita butuh proses. Ya, butuh proses. Tapi kami ingin mengatakan komitmen teman-teman dari seluruh provinsi yang ada di Kalimantan dan juga kabupaten kota sangat kuat sekali.
Jadi ini tugas berat juga bagi Pak Gub ya. Mengkomunikasikan. Karena kita punya kewenangan masing-masing. Ya. Kabupaten punya kewenangan, pusat punya kewenangan, OIKN punya kewenangan. Yang penting adalah komunikasi yang bagus kita bangun. Gitu, Bang. Oke, kita bicarakan ada 10 program prioritas Kaltim ya. Untuk menjadi provinsi penyangga ibu kota yang baru. Apa aja itu, Bang? Ya, mulai dari kita mendorong ekonomi dan industri. Suka atau tidak suka, Kaltim nanti akan menjadi penyangga. Sekarang kita punya kota-kota industri, Balikpapan ya. Itu kota industri kita. Bontang juga kota industri kita. Ya, semua pupuk dari sana. Ya, kita juga nanti akan mendorong daerah Samarinda, kemudian juga PPU dan Pasir menjadi juga kawasan industri. Kuncinya adalah industri dan pengolahan. Ya. Sangatta juga di sana ya? Sangatta di sana. Sangatta kan di Kutai Timur. Kutai Timur. Ya. Jadi ini dulu kita kembangkan. Karena suka atau tidak suka seperti halnya Jakarta. Jakarta ini eksis karena didukung oleh industri-industri di area sekitarnya. Ya, ada Karawang, ada Bekasi yang sangat eksis. Itu kenapa Kaltim memprioritaskan ekonomi dan industri akan menjadi sesuatu kita dorong. Kemudian juga nanti di dalamnya adalah persoalan terkait dengan konektivitas dan jalan. Konektivitas, Kita harus memastikan semua provinsi yang ada, Kalsel, Kalteng, dan Kaltim sendiri ya dengan 10 itu memiliki konektivitas yang bagus ke IKN. Ke IKN. Sehingga segala kebutuhan sumber daya, raw material atau apapun yang dibutuhkan IKN akan bisa berjalan dengan baik. Kaltim itu dia punya banyak pelabuhan. Kita punya Karyangau, Balikpapan, kita juga punya kawasan ekonomi khusus Maloe. Yang dari Kutai Timur. Nah, inilah yang kita harapkan nanti akan menjadi pesuplai kebutuhan-kebutuhan IKN. Itu kenapa transportasi, konektivitas menjadi perhatian kita. Juga persoalan berkaitan dengan existing sekarang, pertambangan. Nah, kita ingin pertambangan yang betul-betul memberikan keadilan lah bagi semua. Banyak orang berstigma pertambangan dan energi itu merusak lingkungan. Tidak semua seperti itu. Tidak semua seperti itu. Beberapa pertambangan yang legal ya, itu mereka melakukan langkah-langkah reklamasi yang sangat bagus. Itu yang kita dorong sekarang bersama-sama. Dan juga perkebunan sawit ya, juga bagus. Kita mendorong agar hilirisasi terjadi di sana. Jadi tidak mentah keluar. Nah, ini juga akan mendukung nanti ini sebagai salah satu industri untuk IKN. Demikian juga persoalan pertanian dan pangan. Yang tadi kita isukan ini ya. Nah, itu yang menjadi PR cukup besar bagi Kaltim ke depan. PR sekaligus peluang ini ya, untuk investor ya. Dimanapun yang namanya persoalan pasti ada di baliknya ada peluang. Ada peluang ya. Yang dibutuhkan adalah bagi orang yang jeli. Entrepreneurship-nya. Ya. Nah, saya katakan sekarang orang lagi membangun semua, Bang. Dibutuhkan raw material yang cukup besar. Raw material kita sekarang terambil dari Palu, batu Palu, pasir Palu. Itu pun nggak cukup. Nah, sekarang terpaksa ngambil ke Jawa Lumajang. Bahkan beberapa ngambil juga ke Lampung. Nah, jauh sekali ya? Jauh, karena memang sumber daya kita terbatas. Nah, sesungguhnya apa yang sudah dilakukan oleh Kalimantan Timur? Bagi saya, Kaltim harus membuat sebuah industri yang bisa menghasilkan pengganti substitusi untuk batu-batu raw material ini. Nah, tentunya butuh digandeng investor-investor dari luar negeri. Orang luar negeri tidak menggunakan batu lagi untuk bangun. Kita masih menggunakan itu. Nah, ini peluang loh. Hanya butuh kerjasama dan mengatakan pada pihak luar. Saya selalu mengatakan pada teman-teman yang berada di daerah penyangga itu, IKN ini 45 tahun ke depan ini membutuhkan banyak sekali bahan. Di mana akan dibutuhkan? Pasti di daerah penyangga ini, di Kalimantan Timur, Balikpapan, Samarinda, PPU, Pasir harus menjadi lokasi untuk mensupport itu. Kalau tidak sekarang kita ngambil jauh, kita ngambil ke Lumajang loh, ngambil batu sekarang. Ke Lampung jual. Ke Lampung ambil batu sekarang gitu. Nah, itu betul-betul split gitu ya, Bang? Ya, betul split. Nah, pertanyaannya kan tidak semua harus seperti itu. Sekarang substitusinya cukup banyak. Tinggal mendorong teknologi. Ya. Nah, itu yang saya katakan peluangnya sebetulnya besar, Bang. Dan terakhir ada persoalan sumber daya alam juga. Kita ingin orang banyak berpikiran IKN itu hadir kemudian membuat hutan, membabat hutan. Tidak. Sekarang hampir 5 juta pohon baru, ya, ditanam. Saya melihat betul di Mentawir itu. Dan sudah besar-besar. Dan tinggal kita tanam. Kami di Kalimantan Timur juga menggerakkan begini, Bang. Sekarang saya punya 200 ribu lebih siswa SMA, SMK yang di bawah kewenangan provinsi. Saya bilang kepada Kepala Dinas,
Kalau satu siswa saja menanam 3 pohon, kira-kira berapa pohon yang sudah kita tanam? Wajibkan mereka. Dan menjadikan itu bagi mereka tuh, kalian baru bisa nanti ujian ketika pohon yang kalian tanam selama 2 tahun atau 3 tahun itu terpelihara dengan Pohon apa aja yang direkomendasikan? Pohon harus pohon asli, ulin jabon, kapur. Ulin langka itu ya? Nah, kita sudah susah nyari pohon itu sekarang. Nah, apakah itu bisa ditanam? Sangat bisa. Yang butuh adalah komitmen kita. Saya udah bilang kepada kepala sekolah, makanya sekarang saya perintahkan kepada dinas kehutanan saya untuk pengadaan 200.000 pohon. Saya minta nanti minimal setiap satu siswa punya 1 pohon. Ya, Anda bisa nanam menjaga itu 1 tahun aja, itu udah bagus. Selanjutnya estafet pada siswa berikutnya. Sehingga sekolah menjadi instrumen untuk menghidupkan. Ditanam di mana? Di halaman di sekolah aja, di mana aja, di mana saja. Lahan kita luas Pak, 15 juta hektar. 10 juta hektar. Ya. Di mana saja. Tidak harus di sekolah kok, di mana saja. Yang penting Anda bisa tagging. Saya tuh suka dengan programnya Pak Gubernur ke Kalbar dulu, ya Pak Sudarmaji. Pak Sutarmaji. Ya Sudarmaji. Ya, dia tuh memberi chip semua pohonnya, Bang. Sutarmiji. Ya. Setiap pohon dia kasih chip. Ya. Nah, saya katakan kepada kepala dinas saya, lakukan hal yang sama. Kasih barcode aja lah kok saat ini. Kasih barcode. Sehingga kita bisa memonitor perkembangan pohon-pohon itu. Digitalisasi lah. Mumpung anak-anak sekolah ini masih gampang diarahkan. Kalau umum kan susah. Dan jadikan itu persyaratan untuk mereka melihat konsistensi mereka terhadap pelajaran mereka. Nah, dengan demikian kita bisa menjaga lingkungan hidup, mendorong kelestarian alam dan sebagainya. Memang butuh komitmen yang kuat. Nah, saya terima kasih kepada Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian sudah mendorong itu. Kuncinya ada di Pemda mengeksekusi. Karena kan kebijakan memang dibuat oleh pusat, ya, norma, standar, prosedur kerja mereka buat. Tapi eksekusi kan pemerintah daerah, Bang. Kalau pemerintah daerahnya tidak komit, tidak konsisten, ya percuma program-program itu. Pak Gub, ketahanan pangan itu kan udah food security itu kan food estate atau apapun ya, kan udah 2 kali dilakukan di Kalimantan. Dulu zaman Pak Harto betul ya, yang rawa-rawa. Oh, itu bukan di Kalimantan Timur. Bukan di Kalimantan Timur, di Kalimantan. Dan terakhir pun Pak Prabowo, yang insya Allah akan terpilih jadi presiden gitu. Ada juga yang mengatakan ya, orang-orang yang ini mengatakan bahwa juga pun tidak berhasil dalam melakukan program food security atau food estate di Kalimantan. Bagaimana Anda bisa menjelaskan? Kalau saya jujur, langkah niat beliau itu sangat bagus, sangat mulia. Bahwasanya Pak Presiden seringkali mengatakan pangan kita sedang tidak baik-baik saja sekarang, kondisi begitu. Tapi butuh langkah-langkah nyata. Cuma memang patologinya di dalam birokrasi kita itu, kita sering tidak kuat untuk memulai itu dengan skala besar. Kalau saya lebih cenderung kita mulai skala kecil dulu, skala rumah tangga dulu. Ya, saya katakan sekarang saya lagi mendorong di Kaltim itu membangun greenhouse. Ya, greenhouse itu, greenhouse kecil-kecil itu. Tadi saya lihat fotonya ke bawah itu. Hidroponik dan hidroponik sebagainya. Itu sangat mungkin untuk Kaltim. Kenapa? Tanah kita tidak bagus. Jadi kita menggunakan nutrisi dengan air saja mengalir. Dan itu Kaltim punya 841 desa. Kalau satu desa saja punya 1 hektar hidroponik, kira-kira berapa kekuatan ketahanan pangan? Semen begitu aja ya? Simple. Ya, kuncinya adalah orkestrasi. Artinya gubernur, bupati sampai ke desa harus satu gerakan. Kita fokus aja deh, satu fokus dulu. Jangan terlalu panjang dulu deh, itu aja dulu Bang. Kenapa? Semua punya tanggung jawab masing-masing. Desa udah ada kelola aja yang 1 hektar Anda punya. Pak Camat koordinir yang desa Anda. Bupati koordinir yang. Wow, saya udah bayang tuh. Apalagi sekarang kalau Pak Prabowo jadi memimpin kan beliau memang orang. Insya Allah. Kan dulu di HKTI mungkin sampai sekarang nggak ketua HKTI. Saya meyakini HKTI kemudian memang diberi tugas untuk mengamankan masalah food estate. Kuncinya Bang bisa sejalan ya. Orkestrasinya Bang. Orkestrasinya harus. Saya meyakini Pak Amran Menteri Pertanian ini bagus ya. Beliau akan merorkestrasi nanti sinergi ini. Kalau hanya dibiarkan sama Menteri Pertanian sini, kasihan juga beliau. Karena yang mengeksekusi nanti adalah teman-teman daerah. Tetapi membangun orkestrasi yang bagus untuk ketahanan pangan ini, itu menurut saya langkah yang paling tepat ke depan. Kuncinya adalah komunikasi. Beri desa, Anda lakukan aja skala desa Anda.
Bayangkan di Indonesia ada 78.000 desa atau 79.000 desa. Satu desa 1 hektar saja. Ada nggak di desa kira? Ada, Bang. 1 hektar bukan hal yang sulit di satu desa. Ya, pasti. Ya kan? Tapi kalau di klaster di satu tempat saya ragu. Karena ini persoalan tidak mudah ya, tidak mudah. Kalau saya sih lebih cenderung, ya, ide menarik. Ya lebih cenderung orkestrasi saja. Ya, kita punya PKK, kita punya masukkan di BUMDes lagi, Bang. Yes. Wah, ide menarik ini. Itu orkestrasi aja, Bang. Kalau saya yakin, beliau kan backgroundnya kan dari TNI ya, beliau komandonya bagus. Ya. Tinggal bagaimana punya orkestrasi. Yes, punya pasukan menjaga itu. Punya teman-teman Forkopimda yang kuat, punya teman-teman Babinsa, Babin Kaptipmas, Kepala Desa, bersama-sama. Nggak usah muluk-muluk, Bang. 1 desa 1 hektar saja. Nggak usah muluk deh. 79.000. Ya, gregetan banget kita negara agraris tapi tidak swasembada di dalam berbagai produk-produk pertanian. Kalau saya sih melihatnya orkestrasinya, Bang. Kita butuh militansi, butuh pemimpin yang bisa mengorkestrasi ini dengan baik. Dan mencobanya kan memang tidak bisa jangka pendek ya. Tidak bisa. Orang nilai gagal kan aduh. Mana ada yang semua sukses, Bang. Tapi setidaknya kita berani mencoba. Berani mencoba. Setuju ya, saya. Berani mencoba. Ya. Gagal, coba lagi. Evaluasi. Gagal, coba lagi. Ya. Gitu. Ya, saya kemarin juga tamu saya Menteri Pertanian. Ya. Saya tanya Pak Menteri, kenapa milenial nggak mau bertani? Ya gitu. Dia bilang Pak Helmi gampang, Abang. Dia bilang sebenarnya mau milenial kek, mau orang tua kek, kalau bidang itu menguntungkan, pasti orang datang. Ya. Termasuk milenial. Kalau rugi, nggak ada orang mau. Betul. Ya, jadi mari kita ciptakan, dia bilang pertanian yang menguntungkan. Orang tidak boleh banyak. Udah saatnya kita pakai mesin ya, mekanisasi. Kita lihat di Thailand pakai traktor berhektar-hektar, 1 hektar. Vietnam sekarang udah di atas kita. Ya. Pupuk yang baik, bibit yang baik, itu tugas pemerintah lah. Betul. Ya, pupuk mungkin harganya bisa ditekan. Ada pupuk organik dan sebagainya. Betul. Wow, saya pikir Indonesia menjadi kekuatan yang luar biasa. Bang Helmi, saya itu ketika Pak Presiden dulu mengoptimalkan peran desa itu, menggelontorkan dana cukup besar desa, harapan saya luar biasa ketika itu. Ya. Bayangkan 79.000 desa di Indonesia. Andaikan desa-desa itu mau saja membangun ketahanan pangannya 1 hektar saja. Kalau menguntungkan, saya pikir semua orang mau. Harus menguntungkan. Makanya kita harus mencari pola. Saya senang sekali Pak Amran kemarin mengirim 60 sekian untuk magang belajar pertanian di Taiwan. Taiwan negara demikian kecil loh. Ya, menghasilkan pertanian. Israel itu lebih hebat lagi tuh. Negara kecil, gurun pasir tapi menghasilkan produk-produk pertanian yang luar biasa karena teknologi. Itulah yang saya selalu berdengungkan di Kaltim. Kita bersyukur Kaltim itu diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala Tuhan Maha Esa, tambang yang banyak, migas yang bagus, PAD kita tinggi. Mumpung ada anggaran, kenapa kita tidak coba sisihkan sedikit untuk membangun tapi begitulah ironinya Pak Gub ya. Ini harus dilakukan. Saya melihat pemimpin itu bisa bagus. Ini ayam mati di atas lumbung ini. Sebetulnya bagus, Pak. Mulai Pak Suwarna, Pak Awang, Pak Isran itu sudah memulai langkah-langkah itu. Cuma sekali lagi memang eksekutor di lapangan ini yang harus konsisten. Saya pikir dengan Kaltim menjadi penyangga IKN kan akan banyak perantau-perantau yang datang ya. Saya selalu bahas pastinya. Apa pengaruh perantau itu kan bisa mempengaruhi asal harmonisasinya dibuat akan bisa memotivasi penduduk lokal. Pastinya. Ya orang awak kan di mana-mana karena perantau hebat-hebat. Kutai Kartanegara itu sebagian besar adalah teman-teman dari etnis Jawa. Ya. Itu kenapa Kutai itu punya kultur agrarisnya cukup tinggi. Begitu juga di Pasir. Di antara kabupaten-kabupaten lain ya. Ya, itu. Bukannya lain tidak bagus-bagus, tetapi mereka memang terbiasa punya budaya agrarisnya gitu. Ya. Oke, tadi yang 10 prioritas sudah Pak Gub jelasin semua ya? Udah yang tadi itu. Oke, tadi kita ngebahas lagi. Sedikit lagi saya minta Pak Gub menjelaskan bagaimana masalah SDM. Ya. Dari 10 program tadi salah satu adalah SDM, yang kedua itu adalah penguatan SDM. Itu apa yang Pak Gub lakukan? Nih, saya percaya, Bang. Not the gun, but the importance adalah the man behind the gun. Ya, orang yang berada di belakangnya itu. Nah, itu kenapa sekarang kita
untuk ketahanan pangan, kita mendorong hadirnya petani-petani milenial. Saya sudah sampaikan tadi. Kami bersama Kakak Billy dan teman-teman petani Membrasar itu sekarang menggagas petani milenial Kaltim. Ya. Kita memberi contoh-contoh yang bagus dulu. Saya sudah kasih tahu di informasi. Ada tadi petani Bali yang satu yang cuma punya 1.000 lahannya, kemudian bisa memproduksi sehari jamur tiram 100 apa nih? 1.000 meter. 1.000 meter saja. Di Kalimantan. Di Kutai Kartanegara. Kutai Kartanegara. Ya. Cuma 1.000 saja teman kita si Gede Made Susiana itu dia bangun 7 pondok. Ya, satu hari dia panen 125 kilo. Apa rumah jamur? Rumah jamur. Jamur apa? Jamur tiram. Jamur tiram. Mahal itu? Ya, 1 kilo dia jual cuma mentah ya, 25.000. Artinya dengan cuma tidur aja sehari menghasilkan 3,5 juta. Di tanah 1.000 meter. 1.000 meter aja. Ada juga Mas Huda itu. Dia cuma punya 2 hektar. Dia tanam selada. Jawa. Ya, oke. Bukan orang Jawa, orang Banjar. Orang Banjar. Iya. Namanya ya. Iya. Okay. Terus dia bangun hidroponik juga dan dia menanam selada. Dia baru bisa memenuhi kebutuhan 40% kebutuhan di Balikpapan. Jamur tadi yang produksinya situ baru 20% kebutuhan untuk Kaltim. Artinya masih ada 40% loh. 80%. Pasarnya belum tergarap. Itu pun belum hilirisasi loh, Bang. Saya contohkan di daerah Kutai Timur itu ada namanya daerah Kalijoang. Itu pisang ya diolah sedemikian rupa pakai oleh kelompok wanita tani KWT. Itu satu biji itu bukan satu siri ya, satu biji itu menjadi potong-potong kemudian di freeze dry, kemudian di packaging, dia sekarang kirim ke Belgia dan ke Singapura. Apa chip? Bukan, pisang. Pisang ya? Dijadiin chip atau apa? Dijadiin kayak apa tuh? Ya kayak apa ya? Freeze dry. Jadi frozen food. Frozen food. Oke. Nah, itu rasanya nggak hilang. Saya udah nyoba. Dan harganya tuh nggak berapa dengan satu biji tadi itu menjadi berapa harganya? 30.000 satu biji pisang. Bayangkan pisang yang harga cuma 200 perak bisa 30.000. Artinya apa? Dengan processing yang sederhana. Nah, itu dilakukan oleh kelompok wanita tani daerah Kalijoang. Saya datang ke sana dan dibantu oleh salah satu perusahaan di Jakarta namanya PT Mutigo. Ya. Dan sekarang kebutuhan Malaysia juga minta. Rusia aja minta, cuma produksi kita sedikit. Nah kenapa? Sumber daya manusianya tadi itu. Memang kita butuh memprovokasi anak-anak muda ini. Mereka harus ditunjukkan ini loh, contoh-contoh keberhasilan. Percayalah kalau untung mereka datang sendiri. Pasti. Pak Gub, saya pikir ini perlu, saya aja nggak banyak tahu ya. Padahal saya kan orang yang cukup suka nonton atau apa. Nggak banyak. Ini artinya apa? Ini kita butuh inspirasi ya. Saya dulu pernah dapat job juga dari Kementan untuk judulnya itu Petani itu Asik. Saya tunjukkan loh petani-petani muda yang hebat-hebat dan itu membuat orang mau gitu loh, menjadi inspirasi. Saya pikir Pak Gub, ada baiknya anak-anak muda yang hebat-hebat itu kita promosikan lah sekarang melalui medsos. On progress. Oke. Sekarang makanya saya gandeng Kakak Billy. Dia kan punya atensi yang bagus terhadap pertanian anak muda itu. Nah sekarang kita on progress nih, kita bentuk petani milenial Kaltim. Ya, ada juga petani keren di Bali itu, Mas Made kemarin ada undang juga. Oh, Billy udah turun ya? Iya, udah turun. Jadi, nah kenapa saya bawa isu IKN? Tolong Kakak Billy, karena Kaltim ini menjadi penyangga. Jangan sampai nanti kita tidak berkontribusi apa-apa terhadap kebutuhan. Jangan sampai nggak siap ya. Yes, itu penting tuh, selalu dipertanyakan. Saya nggak tahu apa di zaman Bapak dulu yang ada dulu yang mempertanyakan apa tentang orang nggak yakin IKN itu bisa sukses gitu. Agak-agak gimana gitu. Oh iya waktu kemarin ya, yang ada mengatakan bahwa apa gitu waktu debat capres gitu ya. Dia bilang, kami siap. Itu mungkin Pak Gub. Kita ikuti. Sekarang investor yang masuk sudah banyak ke dalamnya. Memang Pak Presiden kan maunya investor dalam negeri dulu. Ya kenapa? Biar tidak menimbulkan lagi omongan nanti, kok ini untuk orang luar negeri ini kayak gitu. Maka sekarang sudah boleh masuk. Tapi sekali lagi semuanya kan harus mulai dari awal dulu, nggak bisa ujuk-ujuk seperti itu. Pak Gub, isu kedua kan energi ya? Apakah energi kita siap? Karena menarik juga, kampung saya Palembang itu kan sumber energi, batu bara kami lebih banyak lah lagi, tapi penduduknya masih mati listrik 2 hari sekali, 3 hari sekali gitu ya. Sumbernya banyak, tapi energinya gimana? Gini, Bang. Saya juga mendapat tantangan itu kemarin ketika di Kaltim, karena banyaknya antrian BBM di SPBU. Ya. Kita dapat pahami, tapi kemudian kita coba pelajari bagaimana proseduralnya. Sebuah kebijakan itu harus jelas.
kewenangannya siapa, substansinya apa, prosedur seperti apa. Distribusi minyak itu bukan kewenangan Pemda, Bang. Dia kewenangan dari Kementerian Pusat Pertamina. Prosedurnya diatur oleh siapa? Pertamina juga. Nah, kita kan di kuota setiap tahun. Provinsi A sekian kuotanya seperti itu. Kenapa? Kalau minyak itu kan nggak bisa digali langsung dipakai, nggak bisa, kan harus diolah. Dan itu pakai subsidi. Nah, kalau negara tidak mengatur itu sedemikian rupa, tentu akan membengkak lah. Jadi negara harus hadir. Iya dong. Tapi kan negara hadir sekarang kan menata itu. Nah, diberilah kuota kepada Kaltim sekian, kuota kepada Sumsel sekian. Itulah fungsi negara. Cuman, mohon maaf sekali lagi, memang ada persoalan di dalam daerah masing-masing yang juga belum selesai. Contoh, kayak di Kaltim, distribusinya kenapa banyak cenderung seperti antri? Karena SPBU-nya kecil-kecil. Jadi ketika minyaknya datang, antrinya panjang kan, panjang itu. Jadi terkesan itu adalah antri akibat BBM. Padahal memang SPBU kita kecil-kecil. Karena nggak banyak matanya tuh ya. Enggak, satu. Kedua, kemudian juga mohon maaf nih, di sana kan juga banyak pertambang-pertambang yang tidak resmi, yang juga menggunakan BBM, yang akhirnya juga menggunakan mobil-mobil masyarakat gitu loh. Nah, inilah yang saya katakan agak-agak ilegal ya. Saya nggak mau ngatakan ilegal gitu loh, karena sudah berjalan kan gitu loh. Nah, inilah yang menyebabkan akhirnya mereka rebutan dengan masyarakat. Akhirnya terjadi antrian yang panjang. Ini kan persoalan penegakan hukum, Bang. Betul. Bukan persoalan kita. Kami cuma sudah berkoordinasi dengan teman-teman dari Pertamina. Kata Pertamina, kuota cukup. Hanya memang ada persoalan distribusi. Persoalan distribusi yang mungkin butuh penegakan hukum yang kuat. Itu kan PBM, Pak Gub. Tapi kalau listrik gimana, Pak Gub? Listrik memang beberapa, kita kan luas sekali ya, 15 juta terlebih. Di daerah seperti Mahulu, kemudian Berau, Kutai Barat memang ada beberapa yang belum terjangkau. Karena tidak mungkin fiskal kita kuat untuk menjangkau. Jadi PR juga nih ya? PR. Nah, itu kenapa sekarang kita meniru, bagi kita IKN berkah. Karena sekarang kan kita menggunakan solar panel. Energi terbarukan. Ya, energi terbarukan. Nah, itu kenapa kebijakan energi terbarukan yang diakomodir oleh IKN itu juga kita coba terapkan sekarang di Kaltim. Nah, sekarang kita meminta bupati sampai ke desa untuk PJU-nya, penerangan jalan-jalan menggunakan energi solar panel. Termasuk mobil-mobil, saya dengar di IKN juga menggunakan listrik ya? Ya, nanti 17 Agustus rencana kita itu akan, menurut informasi saya dengar dari OKN, nanti yang diizinkan masuk ke dalam lokasi hanyalah mobil-mobil listrik saja. Mobil dengan BBM-nya fosil itu harus ditampung di luar. Ini bagus menurut saya. Saya tuh belum pernah ke IKN, Pak Gub. Ada yang ngajak tapi nggak pernah kejadian. Saya dengar udah keren banget ya. Keren sekarang. Sekarang sudah pembangunannya sudah sangat bagus, sudah kelihatan. Tapi memang sekali lagi karena proses pembangunan orang kan melihat sisi negatifnya aja. Debunya banyak. Di mana-mana orang bangun juga debu banyak. Jangan membangun kok nggak ada debu, pasti ada debu. Ya pasti ada debu. Tapi kan setelah ini selesai, semua nanti akan bagus. Tunggu aja lah, sabar aja nunggu dulu. Ya, gitu. Persoalan berikutnya adalah mobilisasi ya. Mobilisasi ASN, saya dengar berapa? Ada sekian. Nanti diperkirakan ada kurang lebih sekarang 600 dulu saya dengar ya. Itu kan kewenangan ini Menpan RB ya. Cuma kami dari Kaltim memang meminta kepada Pak Menpan RB terkait ASN ini, mohon juga diberikan ruang lah kepada putra daerah Kaltim untuk mengabdi di IKN gitu. Memang akan ada pengadaan pegawai nanti untuk IKN karena ini harus orang baru nih, Bang. Bukannya apa-apa, ini kan budaya baru. Kalau budaya baru modern banget ya. Modern banget. Mungkin anak muda lebih bisa. Makanya kita akan menghadirkan budaya baru di sana, semua nanti digital, teknologi baru semua gitu loh. Tentunya butuh anak-anak muda yang bagi kami potensi kami besar. 56% warga kami itu adalah anak muda. Ya, tinggal lagi diberikan sedikit privilege lah. Saya udah bilang sama Pak Abdullah Zuhanas, beri dong kuota kepada Kaltim agar kami itu juga merasa bagian lah dari IKN ini gitu. Dan alhamdulillah boleh terima. Nanti akan ada kuota khusus bagi Kaltim, saya belum tahu berapa angkanya, tapi setidaknya privilege adalah bagi
tuan rumah lah, kan tuan rumahnya gitu. Itu. Pak Gub, katanya ada 8 program prioritas dari Pak Gub ya? Ya. Apa aja itu, Pak? Tadi saya katakan, pertama penguatan ekonomi, industri, ya, industri. Kemudian kita aksesibilitas. Aksesibilitas penting, Kemudian persoalan industri pengolahan, ya. Kemudian lingkungan hidup, ya. Kemudian kita fokus kepada sumber daya, kemudian listrik, ya, listrik. Satu lagi sumber daya manusia. 8. Ya, 8 itu. Sebetulnya 8 bukan 10 itu. Kayaknya 8 aja. Yang dedicated. Iya, dedicated ya. Cuma di melted, dan terakhir itu sebetulnya dalamnya adalah dukungan terhadap IKN. Fase 1 dukungan terhadap IKN. Nah, hal inilah kita melted. Kita jadikan sebagai program utama kita dalam rencana pembangunan RPD kita sampai 2026 ke depan. Pak Gub, nyimpang dikit. Kemarin kan ada isu hoax atau enggak ya? Apa itu? Bahwa ada perusahaan Brunei akan bangun jalur kereta Trans Kalimantan. Itu benar nggak sih? Saya nggak tahu, bahkan itu dibantah lagi katanya. Saya dengar begitu, dibantah lagi. Tapi apapun itu sebagai sebuah wacana kan boleh-boleh saja. Itu akan sangat menarik. Oh, itu belum tentu benar. Saya nggak tahu. Ya, karena baru saya dengar ada klarifikasi lagi bahwa saya terlalu awal informasinya. Tetapi apapun itu, gagasan itu menurut kami bagus. Karena Kalimantan itu kan ada sebuah daratan besar. Kalau itu kejadian ya. Dia akan bisa menghubungkan 3 negara. Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Dan Kalimantan nanti akan menjadi sebuah sebilang Eropa baru lah nanti. Tetapi yang alamnya tetap terjaga. Alam terjaga. Karena kan suka atau tidak suka, Kaltim kan adalah paru-parunya dunia. Ya, kita nggak mau pembangunan yang demikian kemudian merusak lingkungan kita. Itu. Karena banyak situs-situs budaya yang terjaga, yang harus kita jaga di sana. Ada pegunungan kars terbaik itu di dunia, terbesar itu ada di Kaltim loh, di daerah Berau. Saya kemarin ke sana, itu guanya bagus banget. Gua dan kayu-kayunya juga masih bagus betul. Nah, tentunya pembangunan itu sekali lagi jangan sampai merusak lingkungan kita. Gitu. Ya, saya kan cukup baca ya, Kalimantan itu, Borneo itu kan salah satu pulau terbesar di dunia ya. Selain Greenland dan Papua, jadinya kan 3 besar, jadinya nomor 2 atau apa saya lupa. Jadi dan sejarahnya luar biasa. Kerajaan tertua ada di situ. Kutai Kartanegara. Hutannya, sumber daya alamnya, ya kan? Saya dengar juga ini juga bisa dikembangkan, Pak Gub ya. Apa yang hidro ya, yang PLTA ya. PLTA. Yang terbesar tuh nanti ada di daerah Kalimantan Utara. Kaltara, ya. Kaltara. Ya, situ lagi dibangun. Debitnya luar biasa ya. Terbesar katanya di Indonesia. Dan saya bingung juga di Kaltara itu, saya baru tahu bahwa akan ada kawasan industri lagi ya. Kawasan industri hijau ya. Batam keduanya Indonesia. Batam kedua Indonesia. Wow, jadi menurut saya supaya Anda jangan kurang pengetahuan tapi ngomongnya banyak ya Pak Gub. Sebetulnya kan sebuah perencanaan itu kan tidak semua dibuka dulu. Karena kalau dibuka juga terlalu awal, itu kan bisa menimbulkan spekulan-spekulan. Bahwasanya sudah ada desain yang besar, Bapak Presiden terkait dengan pembangunan Kalimantan ke depan, ya harus kita apresiasi. Cuma kan tidak harus dibuka semua gitu kan. Bahwasanya sekarang lagi dibangun di Kaltara, lagi bangun di sini, itu kan sudah didesain sedemikian rupa dulu. Cuma memang harus berproses. Ya lupa, Kaltara dulu bagian dari Kalimantan Timur ya. Ya, dan potensi wisata ada Derawan ya. Derawan, Maratua itu di Kaltim. Maratua Kaltim itu. Keren banget tuh Pak Gub. Sangat keren. Ayo dong promosi Pak Gub. Saya kemarin sudah ngajak teman-teman juga. Ayo ajak Bang Helmi sana. Ayo kapan? Nanti kita podcast lah di sana. Siap. Siap. baru keren gitu. Oke Pak Gub. Pak Gub kan PJ ya. Kalau PJ ini kan sebenarnya nanti kalau udah definitif itu habis tugas. Ya kan, walaupun Bapak adalah Dirjen Otonomi Daerah gitu. Pak Gub sendiri nggak minat untuk nyalon ya? Nggak. Saya sekarang cepet banget jawabnya. Saya sekarang tuh 54 tahun. Insya Allah kalau umur panjang kasih Tuhan, itu saya berakhir kalau saya masih eselon 1, saya di 60 tahun. Masih ada 6 tahun lagi. 6 tahun lagi. Kayaknya saya ingin menikmatilah karir saya di birokrasi ini sampai habis. Karena politik bukan ranah saya. Saya nggak mau masuk ke hal yang bukan ranah saya, Bang. Gitu loh. Kita menjadi pelayan politik aja. Tapi di luar udah nyiapin kebun kecil-kecilan gitu. Itu penting itu, Bang. Untuk balance ya. Saya bilang gini, pegawai negeri itu harus punya perusahaan namanya PT Umega. Apa itu? Usaha menambah gaji. Karena jujur negara belum cukup kuat lah membayar kita secara untuk memenuhi kebutuhan yang lebih ya. Tapi
Tidak melanggar alami. hukum, Ya. tidak melanggar hukum, tidak ada kepentingan pribadi dalam Ya, ini. tidak konflik dengan Ya. jabatan ya. Ya, gitu. Keren ya. Ya. Apa artinya? Tapi saya tahu seorang PJ Gub itu harus mempersiapkan agar pilkada berlangsung itu tugas utama. dengan baik ya. Ya, tugas November utama. ya Pak Gub ya. November insya Allah. Berapa bulan lagi sekarang? Ya tinggal kurang lebih 5 bulan lah. Ya. Apa yang sudah dilakukan oleh Pak Ya Gub? pastinya kamilah provinsi yang pertama di Indonesia yang sudah menyiapkan menandatangani naskah perjanjian hibah daerah. Artinya Perjanjian hibah daerah. Ya, artinya gini, ada beberapa dukungan yang harus diberikan oleh pemerintah terhadap pelaksanaan pilkada. Oke. Salah satunya adalah dukungan data sudah diberikan dulu, Oke. dukungan pembiayaan, nah ini dari NPHD, Oke. nanti dukungan keamanan terantip, kita koordinasi dengan Forkopimda, Oke. dukungan partisipasi, kita juga sosialisasi, nanti dukungan terkait dengan pergerakan logistik. Ya. Nah, kita sudah siapkan semua. Kita siapkan mobil, bantuan, agar nanti ketika saatnya tiba, nanti logistik bergerak dengan aman ke daerah yang remote area itu. Kemudian juga biaya, kita sudah biaya tangani semua. Saya bilang Kaltim yang pertama nih, memastikan NPHD kita itu sudah ditangani semua. Dengan NPHD itu apa? nota perjanjian hibah daerah. Hmm. Naskah perjanjian hibah daerah. Jadi kan untuk pilkada kan pembiayaannya dari APBD. Ya. Kalau pemilu kemarin kan dari PBN. Hmm. Nah, kami sudah menyiapkan APBD kami untuk membantu pelaksanaan pilkada. Karena pemimpin atau kepala daerah Kaltim berikutnya menjadi sangat penting ya. Sangat penting. Ya karena hubungannya dengan IKN. IKN. Ya, Nggak boleh salah pilih itu masyarakat. saya nggak mau masuk karena itu nanti dibilang sekampanye. Tetapi tugasnya kami sebagai PJ adalah menyiapkan dukungan-dukungan ini agar penyelenggaraan pilkada bisa berjalan dengan baik. Oke. Gitu. Baik Pak Gub, Siap. banyak sekali informasi yang saya terima dan semoga ini menjadi apa ya, masyarakat juga udah tahu. Saya ngajak Bang Bahelmi juga nanti kita lihat kebun kita itu. Siap? Karena pegawai negeri ini kan harus punya sampingan juga. Iyalah. Gitu, kebun kita, berkebun. Saya dari dulu sampingan. Pak Gub ada closing statement? Kaltim itu mendapatkan anugerah yang namanya IKN. Ya. Pertumbuhan ekonomi kita naik, investasi kita naik, ya. Semua dapat berkah yang luar biasa dari IKN. Ya. Saatnya lah bagi seluruh pemegang pemangku kepentingan di Kaltim untuk bertanggung jawab, Ya. untuk menjadikan Kaltim sebagai penyangga utama ibu kota Nusantara. Pangan hanya salah satunya, ya. Tetapi yang penting adalah sense of belongingnya, bahwa kita adalah penanggung jawab utama agar IKN itu bisa berasal dengan baik. Itu aja. Oke. Datangnya IKN akan menimbulkan multiplier Sangat. efek yang luar biasa Bagi pada Kaltim. masyarakat Kaltim, sekitarnya dan juga Indonesia. Mestinya. Sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia nanti. Dan kita akan dapat satu kota baru lagi, ya di luar Jakarta, yang didesain, yang dirancang sangat modern saya dengar ya. Ya. Nanti ditunggu kedatangannya. Siap. Terima kasih Pak Gub. Siap. Sukses terus. Amin. Dengan amanah-amanahnya. Amin. Ya. Jadi saya sangat berterima kasih Pak Gub mau datang ke studio saya. Itulah bincang-bincang saya dengan PJ Gub Kaltim ya, yang sangat luar biasa. Jadi saya berharap kita banyak tahu gitu, menjadi tahu gitu, itu yang terjadi dan itu progresnya. Ya, saya tahu banyak sekali yang ngomong-ngomong negatif itu karena mungkin tidak cukup paham. Dan itu biasa terjadi ya. Kita bagaimanapun berharap Indonesia menjadi lebih baik ya. Kita sambut bahwa apa yang sudah dilakukan ini memang harus dilanjutkan ya. Jadi ya, terima kasih Pak Gub. Kita jumpa lagi dengan tamu hebat saya selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih Pak. Terima kasih Bang. Terima kasih sudah menonton Helmi Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.